Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Oktavia dengan NIM J1A119-289, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir Kepulauan. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai program penanggulangan GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan apa yang dimaksud dengan GAKI. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur iodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. GAKI sendiri dapat diidentifikasi dengan adanya gondok atau goiter, kreatin, tingginya angka kematian bayi, dan menurunnya tingkat kecerdasan atau IQ. Dalam tubuh manusia, iodium diperlukan untuk membentuk hormon tiroksin yang diperlukan oleh tubuh untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mulai dari janin sampai dewasa. Iodium adalah sejenis mineral yang terdapat di alam baik di tanah, di tumbuhan maupun di air. Merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Orang yang mengalami kekurangan iodium dalam tubuhnya dikatakan menderita GAKI. Salah satu masalah kesehatan yang paling serius di Indonesia yaitu gangguan akibat iodium, karena secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas fisik dan kualitas non-fisik individu dalam masyarakat, yaitu intelektualitas dan keterbelakangan mental. Kurangnya intelektual individu sangat mempengaruhi produktivitas secara sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk yang miskin dan cenderung menjadi beban pembangunan karena ketidakmampuan secara fisik, cacat fisik atau kreatin, rendahnya kemampuan kognitif, dan juga gangguan perkembangan mental. GAKI dapat dialami oleh semua golongan umur, mulai dari janin hingga dewasa yang digolongkan sebagai kelompok rentan. Selanjutnya yaitu penyebab dari GAKI. Penyebab dari GAKI sendiri selain dari kurangnya asupan iodium baik dari makanan dan minuman, juga dapat disebabkan oleh kurangnya protein, tingginya zat goitrogenik atau zat yang menghambat penyerapan iodium yang dikonsumsi, adanya blocking agen, polutan, status gizi kurang atau buruk, serta penyakit infeksi yang diderita seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masalah gangguan akibat kekurangan iodium merupakan masalah yang serius mengingat dampaknya secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas manusia. Kelompok masyarakat yang sangat rawan terhadap masalah dampak defisiensi iodium adalah wanita usia subur atau WUS, ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah. Untuk itu sebaiknya dilakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya GAKI di masyarakat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati karena akan membutuhkan banyak tenaga, biaya, dan waktu. Dalam upaya mencegah timbulnya kejadian GAKI ini, maka perlu lebih dahulu dilihat faktor-faktor apa saja yang secara nyata berhubungan dengan GAKI. Oleh karena itu, banyak peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan GAKI. Penyebab utama munculnya kekurangan iodium ialah faktor lingkungan, karena kondisi alam, tanah serta air di suatu daerah bisa miskin iodium. Dampaknya tanaman yang tumbuh di atasnya juga akan miskin unsur iodium. Hal tersebut dapat membuat penduduk yang bertempat tinggal di daerah itu beresiko mengalami kekurangan iodium. Faktor penyebab lainnya adalah kekurangan asupan iodium dalam jangka waktu lama dan konsumsi bahan pangan goitrogenik yang akan membuat proses tumbuh kembang manusia terganggu. Hal ini terjadi karena iodium dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang manusia sepanjang proses kehidupannya. Semua kelompok umur beresiko untuk mengalami GAKI, termasuk wanita pada usia subur. Fatalnya defisiensi iodium pada masa kehamilan dapat mengakibatkan bayi terlahir kreatin, abortus, lahir mati, cacat bawaan, meningkatnya angka perinatal, dan lain-lain. Sementara itu, defisiensi iodium pada masa anak-anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental, dan pertumbuhan fisik. Sedangkan pada orang dewasa berakibat pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, dan gangguan mental. Kelompok risiko tinggi terkena GAKI adalah wanita usia subur, balita, dan anak-anak. Kelompok rentan tersebut merupakan kelompok produktif yang kedepannya akan banyak berkontribusi dalam masyarakat. Apabila mereka mengalami gangguan-gangguan yang disebabkan oleh GAKI, tentu saja akan menyebabkan penurunan kualitas SDM. Dalam menyelesaikan masalah GAKI, selama ini pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan,
baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pemerintah telah mendistribusikan kapsul iodium bagi wanita usia subur dan anak sekolah di daerah endemik Gaki sebagai wujud implementasi program jangka pendek. Program jangka panjang yang dilakukan adalah iodisasi garam, di mana setiap rumah tangga dalam skala nasional diberdayakan untuk memanfaatkan garam beriodium. Penambahan iodium pada semua garam konsumsi telah disepakati sebagai cara yang aman, efektif, dan berkesinambungan untuk mencapai konsumsi iodium yang optimal bagi semua rumah tangga dan masyarakat sebagai wujud penanggulangan Gaki. Namun, penyelesaian masalah Gaki bukan sekedar menyediakan kapsul iodium atau garam iodium untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah juga harus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan kesehatan dapat melihat ketertarikan antara faktor-faktor sosial dan budaya, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sikap apatis, dan sikap-sikap yang dianggap melanggengkan kemiskinan, serta menghambat pembangunan secara keseluruhan. Dalam penanggulangan Gaki diperlukan kesadaran masyarakat akan masalah tersebut dan juga kesadaran akan arti penting iodium bagi pertumbuhan fisik dan intelektual. Selanjutnya yaitu akibat kekurangan iodium. Gaki bisa mengenai semua fase dari janin sampai dewasa. Spektrum Gaki sangat luas: abortus, lahir mati, gondok, retardasi mental, kreatin, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke gejala kekurangan iodium. Kekurangan asupan iodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Hormon tiroid berperan besar dalam mengatur berbagai fungsi anggota tubuh. Jika seseorang menderita kekurangan hormon tiroid, maka akan terjadi gejala di bawah ini. Yang pertama itu benjolan di leher, rambut rontok, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas, tubuh terasa lelah dan lemah, merasa kedinginan, kulit menjadi kering dan pecah-pecah, gangguan menstruasi, gangguan irama jantung, dan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Sedangkan pada ibu hamil, kekurangan iodium dapat berbahaya bagi janin. Kekurangan iodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kretinisme atau hipotiroid kongenital atau bawaan. Kretinisme pada anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan cara berjalan, tuli, dan tidak dapat berbicara. Untuk memenuhi asupan iodium, kalian dapat mengonsumsi beberapa jenis makanan, diantaranya rumput laut, makanan laut seperti udang, kerang, dan ikan tuna, garam beriodium, telur, produk olahan susu, susu kedelai, kecap, dan plum kering. Baiklah, itulah tadi sedikit informasi mengenai Gaki, gangguan akibat kekurangan iodium. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.